Shalom saudara-saudara, selamat datang di dalam pemuridan pekerja Tuhan. Hari ini saya memberikan satu program pemuridan pekerja Tuhan untuk mengerti dan memahami tentang pelayanan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemuridan pekerja Tuhan yang pertama. Yaitu kita harus mengenal tentang visi. Saudara tahu bahwa setiap gereja adalah yang mana Tuhan sudah memberikan visi kepada seorang hambanya. Visi itu diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang secara khusus. Visi diberikan oleh Musa, visi diberikan oleh Nuh, visi diberikan oleh Abraham. Ketika visi diberikan oleh Nuh, Nuh harus melakukan, yaitu membuat bahtera. Ketika visi diberikan oleh Abraham, Abraham harus melakukan untuk keluar dari tanah Ur. Ketika Tuhan memberikan visi kepada Musa, dia harus mengerjakan walaupun secara manusia dia banyak kekurangan. Tapi intinya bahwa visi yang dari Tuhan harus dikerjakan. Nah, bagaimana kita tahu visi gereja kita? Visi gereja pada tahun ini yaitu menjadi terang. Saudara, bagaimana kita menjadi terang? Lihatlah pribadi Yesus yang memulihkan, Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, Yesus yang menolong orang yang berdosa, mengampuni mereka, Yesus yang melihat orang-orang berdosa dan Yesus menangis kepada mereka dan kepada juga orang-orang yang miskin, orang yang nggak punya. Yesus memiliki compassion, memiliki hati untuk menyelamatkan mereka. Itulah pribadi Yesus yang menjadi terang yang harus kita ikuti. Saudara, marilah kita bergabung di dalam visi yang Tuhan berikan kepada gembala, yaitu menjadi terang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Yang kedua adalah bahwa jemaat Tuhan harus mengerti visi dari hambanya yang Tuhan berikan khusus kepada visi kepada hambanya. Nah, kita harus mengerti saudara-saudara bahwa setiap jemaat tidak boleh jalan sendiri dan menyimpang dari visi yang Tuhan berikan. Nah, saudara, kita tahu bahwa untuk mengerti visi itu tidak mudah. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan juga tidak mengerti visi dari Tuhan. Ketika saudara Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan menderita dan akan disalibkan. Lalu Petrus mengatakan, kiranya jauh daripadamu hal-hal demikian. Lalu Yesus mengatakan, hai iblis. Kita tahu bahwa sesungguhnya murid-murid Tuhan tidak mengerti apa yang menjadi visi Yesus berada di muka bumi, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bahkan sekalipun Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, murid-murid yang lainnya seperti Petrus, murid-murid yang lainnya, mereka kembali kepada pekerjaan semula. Mereka nggak tahu apa maksud semuanya. Tapi hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mengerti visi yang datang dari Tuhan. Saya yakin percaya mungkin jemaat Tuhan susah mengerti apa yang menjadi visi. Tapi kiranya Tuhan akan mencerahkan kita semuanya sehingga kita mengerti. Kalau saudara belum mengerti visi, saudara, it's okay, tidak apa-apa. Satu saat Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi visi. Ya, kadang visi itu ada ekstrim. Untuk mengerti visi itu untuk menutupi pergerakan iblis bekerja. Kita harus tahu bahwa iblis tidak mau supaya rencana Tuhan digenapi, supaya ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya iblis kadang ingin membelokkan jemaat-jemaat kepada visi yang lain, kepada hal-hal yang lain. Lalu kita melihat bahwa visi itu membantu kita untuk mempergunakan waktu sebaiknya. Kita harus mengerti ada deadline, ada waktunya. Kalau kita mengerti, wah, waktu ini adalah waktu yang jahat, waktu sangat singkat. Kita harus
mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan santai, saudara-saudara. Kalau kita mengerti bahwa visi itu kita harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara, sebagai domba harus mendengar suara gembala. Sebagai domba harus mendengar apa yang menjadi arahan tuntunan dari gembala. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yaitu membantu membangun visi. Penting sekali, setiap orang memiliki keunikan sendiri. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu. Setiap orang berbeda-beda. Satu dengan yang lain memiliki keunikan masing-masing. Dan Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita buatan Allah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, maukah engkau melakukan pekerjaan yang baik? Walaupun engkau menjadi tim doa, walaupun engkau menjadi tim bersih-bersih, ataupun melakukan pekerjaan yang sederhana, tapi engkau membantu membangun visi. Penting sekali bahwa setiap tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut yang pekerjaannya cuma makan saja. Tapi itu pun juga tubuh. Ada kaki yang pekerjaannya diinjak aja. Tapi itu semuanya ada salah satu bagian tubuh. Tapi semuanya adalah penting.